Belakangan ini, fitur Pay Later menjadi primadona di kalangan orang-orang yang suka belanja online. Kayaknya hampir semua aplikasi e-commerce sekarang menawarkan kemudahan ini. Teman-teman pasti sering melihat penawaran seperti belanja sekarang bayar nanti, atau cicilan 0% dengan Pay Later, atau sejenisnya. Siapa sih yang nggak tergoda? Apalagi kalau lagi ada promo besar-besaran, diskon tambahan, atau cashback khusus untuk pengguna Pay Later. Tapi di balik semua kemudahan dan promo menggiurkan itu, kita harus benar-benar waspada. Jangan sampai kemudahan ini malah menjadi jebakan yang membuat keuangan kita berantakan. Banyak orang yang merasa Pay Later itu solusi praktis, apalagi kalau lagi kepepet butuh sesuatu, tapi dompet lagi tipis. Prosesnya juga kayak gampang banget, cuma klik-klik-klik, isi data, dan dalam hitungan menit, limit Pay Later sudah bisa dipakai. Barang impian pun langsung dikirim ke rumah tanpa harus menunggu gajian. Tapi justru disinilah letak bahayanya. Karena terasa ringan dan mudah, teman-teman jadi nggak sadar kalau pengeluaran makin lama makin membengkak. Awalnya cuma beli barang satu, lama-lama jadi kebiasaan. Tiba-tiba tagihan Pay Later numpuk dan bikin pusing sendiri saat jatuh tempo. Salah satu jebakan Pay Later yang sering tidak disadari adalah bunga dan biaya tambahan yang tersembunyi. Bunga Pay Later itu bervariasi tergantung pada penyedia layanan dan tenor cicilannya. Ada yang menawarkan bunga 0% untuk periode tertentu, tapi ada juga yang mengenakan bunga mulai dari 0,75% sampai 4,8% per bulan dan bahkan lebih tinggi. Selain bunga, ada juga biaya lain seperti biaya admin dan juga denda keterlambatan. Di awal-awal memang sih terlihat kecil, misalnya cuma beberapa ribu rupiah per transaksi. Tapi kalau ditotal-total dari sejumlah transaksi dalam sebulan, jumlahnya bisa lumayan besar loh. Teman-teman juga harus ingat bahwa kalau telat bayar, denda yang dikenakan itu bisa membuat utang makin menumpuk. Dendanya kadang lebih besar dari bunga cicilan itu sendiri. Akibatnya niatnya mau praktis, malah jadi beban keuangan yang berat. Teman-teman jadi harus bayar lebih mahal daripada harga barang aslinya hanya karena telat bayar atau tidak memperhitungkan biaya tambahannya. Selain itu, Pay Later juga bisa membuat kita jadi lebih konsumtif tanpa sadar. Karena tidak mengeluarkan uang dari dompet atau rekening, rasanya belanja jadi lebih gampang dan tidak terasa. Lama-lama, kebiasaan ini bisa membuat kita susah mengendalikan diri dan terjebak dalam lingkaran hutang. Tiap ada promo atau diskon, rasanya sayang banget kalau tidak dimanfaatkan. Padahal, belum tentu barang yang dibeli itu benar-benar dibutuhkan. Akibatnya, barang jadi numpuk di rumah, tapi tagihan juga ikut semakin menumpuk di aplikasi Pay Later-nya. Teman-teman juga perlu tahu bahwa penggunaan Pay Later yang berlebihan bisa mempengaruhi skor sistem kredit kalian. Banyak orang yang tidak sadar bahwa data penggunaan Pay Later ini tercatat di sistem kredit nasional. Kalau kalian sering telat bayar atau punya hutang Pay Later yang menumpuk, nanti akan susah kalau mengajukan pinjaman lain seperti KPR atau kredit kendaraan. Jadi efeknya tidak hanya sekarang, tapi juga berdampak ke masa depan keuangan kalian. Terus gimana dong strateginya supaya pengguna Pay Later tidak terjebak di utang yang berkepanjangan? Berikut adalah beberapa strategi yang bisa teman-teman coba. Yang pertama adalah buat anggaran dan catat pengeluaran. Ini adalah langkah yang sangat penting supaya kita punya batasan yang jelas. Tetapkan batas maksimal pengeluaran, termasuk untuk belanja dengan menggunakan Pay Later. Catat setiap transaksi yang dilakukan dengan Pay Later, sehingga Anda selalu tahu berapa total tagihan yang harus dibayar. Dengan sistem pencatatan yang rapih, teman-teman bisa mengontrol pengeluaran dan menghindari pemborosan. Tips yang kedua adalah gunakan Pay Later hanya untuk kebutuhan mendesak. Sebaiknya, kalian menggunakan fitur ini hanya untuk kebutuhan yang benar-benar penting dan bukan hanya untuk keinginan sesaat atau untuk barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Hindari tergoda oleh promo, diskon, atau cashback yang ditawarkan karena ini bisa memicu perilaku konsumtif. Tips yang ketiga adalah bayar tagihan tepat waktu. Usahakan untuk selalu membayar tagihan Pay Later sebelum jatuh tempo. Keterlambatan pembayaran biasanya akan dikenakan denda dan bunga tambahan yang bisa membuat utang kita semakin menumpuk. Coba pasang alarm di HP atau kalender kalian supaya tidak lupa membayar tagihan. Tips yang keempat adalah batasi jumlah transaksi Pay Later. Jangan terlalu sering menggunakan Pay Later untuk berbagai transaksi. Batasi aja jumlah transaksinya, misalnya hanya 1 atau 2 kali saja per bulannya. Dengan membatasi penggunaan,
Anda akan lebih mudah mengendalikan jumlah hutang yang harus dibayar. Tips yang kelima adalah prioritaskan pembayaran hutang. Kalau sudah memiliki tagihan pay later, prioritaskan pembayaran hutang tersebut sebelum melakukan pengeluaran lain yang tidak penting. Jangan tunda pembayaran karena semakin lama ditunda, beban utangnya akan semakin berat juga. Tips yang keenam adalah hindari gali lubang tutup lubang. Jangan pernah menggunakan pay later di aplikasi lain, terus minjam uang dari sumber lain hanya untuk menutup tagihan pay later yang sudah jatuh tempo. Apalagi malah pinjamnya ke pinjol. Pola gali lubang tutup lubang ini sangat berbahaya dan bisa membuat Anda terjebak dalam lingkaran hutang yang tidak ada habisnya. Tips yang ketujuh adalah evaluasi kebutuhan dan gaya hidup. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap kebutuhan dan gaya hidup Anda. Tanyakan pada diri sendiri apakah barang yang dibeli benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar keinginan. Dengan evaluasi rutin, teman-teman bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan. Tips yang kedelapan adalah tingkatkan literasi keuangan. Pelajari lebih banyak tentang cara mengelola uang, dan juga membaca-baca soal denda dan bunga pay later-nya. Dan semakin paham Anda tentang cara kerja pay later, Anda akan semakin waspada dan tidak mudah terjebak dalam hutang. Tips yang kesembilan adalah siapkan dana darurat. Selalu miliki dana darurat yang bisa teman-teman gunakan kalau ada kebutuhan mendesak. Karena kalau sudah ada dana darurat itu, Anda jadi tidak perlu menggunakan pay later kalau memang ada keperluan. Dan tips yang ke-10 adalah jangan memaksakan beli kalau memang tidak mampu. Sebisa mungkin, nabung aja lah kalau memang betul-betul ada yang diinginkan. Utang itu hanya masuk akal untuk hal-hal yang bisa menjadi investasi masa depan atau jumlahnya sangat besar, misalnya beli rumah. Tapi kalau hanya mau beli baju atau upgrade HP, sebaiknya ya jangan ngutang lah. Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, pengguna pay later bisa tetap menikmati kemudahan yang ditawarkan tanpa harus terjebak dalam hutang yang berkepanjangan. Intinya sih harus disiplin, bijak, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Sekian dulu video kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.